Amin. Bagaimana jemaat? Apa kabar Anda semua? Baik, puji Tuhan. Mau jadi pengantar berkat semuanya? Amin. Luar biasa. Jakarta dengan 200-300 orang pengantar berkat, betul nggak? Ya. Zaman Tuhan Yesus 12 rasul menggegerkan dunia. Ya loh? Apalagi 300-an orang gitu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami pagi hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Mau berbakti kepadamu. Mau melakukan hal yang menyenangkan hatimu. Kami tahu persis Tuhan, setelah kami diselamatkan, yang Engkau paling inginkan adalah kami, orang-orang yang menyebut diri anak-Mu, bisa ada momen, ada jadwal, kami berkumpul bersama-sama seperti ini, menyanyikan lagu untuk mengekspresikan hati kami, kemudian mempelajari firman-Mu yang telah dituliskan, dipelihara sampai generasi kami. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah ini. Kiranya kami bisa menghargai amat sangat Tuhan, menghargainya sedemikian rupa. Dan berkat-Mu sungguh yang kami terima dan yang tertulis di dalam firman-Mu dapat kami pancarkan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan. Sebanyak mungkin. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat 3 hal yang sangat-sangat penting. Coba kita baca di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Kita baca ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan oleh kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis ini sekitar tahun 50-an. Selisih waktu dengan Tuhan Yesus tersalib itu baru belasan tahun. Mungkin belum 20 tahun. Di belakang kasih kode belum kenceng katanya. Bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya rentang waktunya masih sangat dekat. Banyak orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus masih hidup. Masih hidup mereka. Sehingga di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus bilang, banyak saksi yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dan terangkat, ya, masih hidup katanya. Masih fresh. Masih hidup. Dan dalam waktu yang sangat singkat yang begitu, orang-orang yang masih fresh saksi hidup, itu sudah muncul penyesatan yang sedemikian rupa. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau dihitung sampai ke sekarang, itu sudah 2000-an tahun. 2000-an tahun dibandingkan dengan belasan tahun, saudara. Kalau belasan tahun saja sudah ada penyesatan sedemikian rupa. Apalagi
2000-an tahun Anda bisa bayangkan. Nah, saya selalu katakan bahwa jalan ke surga dari Tuhan, kebenaran itu cuma satu. Tuhan tidak berkepentingan bikin 2 jalan ke surga. Apalagi 3, 4, 5 sampai puluhan jalan, ratusan jalan ke surga. Itu tidak menolong, itu hanya akan membingungkan orang. Jalannya cuma satu. Tetapi iblis membuat 1000 jalan ke neraka, dia merasa belum cukup itu. Dia akan membuat sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Orang yang bisa lolos dari yang satu, belum tentu bisa lolos oleh penyesatan yang lain. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setelah 2000-an tahun berlalu, dan Injil, puji syukur kepada Tuhan, ada di tangan kita yang bersifat tertulis. Yang bersifat tertulis. Oh, kalau tidak tertulis, celakalah kita. Karena kita tidak memiliki pegangan. Yang lisan tidak bisa jadi pegangan. Yang tradisi tidak bisa. Yang tertulis inilah. Puji syukur kepada Tuhan, di mana banyak orang telah mengorbankan segala-galanya untuk menjunjung tinggi firman ini, memeliharanya sampai kepada generasi kita. Ini luar biasa sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau di zaman Paulus, tadi kita baca, Paulus bilang, kalian ini, dibilang orang Korintus, kalian ini kok sabar-sabar aja ketika ada penyesatan datang. Iblis dengan kelicikannya seperti dulu dia memperdaya Hawa. Dulu dia memperdaya Hawa. Sekarang dia datang dengan segala modifikasi kelicikan dan lain sebagainya. Oh, menyesatkan. Wah, ini something very serious sebenarnya. Sangat-sangat serius, saudara. Dan Paulus bilang kepada orang Korintus, ini 3 hal yang sangat penting. Ada Yesus yang lain yang diberitakan. Yesus yang lain. Ada Injil yang lain yang diberitakan. Injil yang lain. Dan ada roh yang lain yang bekerja. Wow. Rasul Paulus, Anda menuliskan ini disimpan sampai kepada generasi kami. Agar kami waspada sepanjang zaman. Jangan sampai kami mengejar-ngejar Yesus, ternyata itu Yesus yang lain. Jangan sampai kami bersemangat, bersemangat bagi Yesus, ternyata bukan Yesus yang Alkitab, tapi itu Yesus yang lain. Wah, itu akan sangat tragis sekali, saudara. Sangat tragis sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlebih lagi apa tahu? Terlebih lagi sekarang, saya melihat sangat jelas pengikisan iman orang Kristen. Dengan adanya teknologi, media sosial segala macam, jauh-jauh lebih dahsyat lagi, saudara. Jauh-jauh lebih dahsyat lagi. Dengan meninggalnya seseorang yang sangat terkenal, kita bisa lihat di WhatsApp, di grup-grup, di Facebook segala macam. Dari komentar-komentar orang, sebenarnya kita tahu. Kita tahu. Banyak orang Kristen berpikir malah, kalau berjasa bagi negara akan masuk surga. Banyak orang Kristen sampai berpikir, kalau sangat mengasihi istrinya nanti akan masuk surga. Banyak orang Kristen berpikir nanti rajin-rajin berbuat baik akan masuk surga. Saya makin membacanya makin banyak, makin kaget. Kenapa jadi begini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan setelah waktu 2000-an tahun berjalan,
Ajaran sesatnya jauh-jauh lebih banyak, saudara. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen seharusnya jauh-jauh lebih fokus, perhatian, serius untuk mengetahui sebenarnya. Yang Rasul Paulus maksudkan dengan Yesus lain, Injil lain, Roh lain, itu seperti apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus yang lain. Yesus yang lain. Oh, Rasul Yohanes banyak berhadapan dengan kelompok Gnostik. Kalau kita baca di surat Yohanes 1 dan 2, itu kelihatan sekali bertempur dengan ajaran sesat yang zaman itu disebut Gnostik. Ya. Adalah Gnostik mengajarkan pada zaman itu, sebenarnya ada dua Gnostik yang mengajarkan. Satu, dia bilang, Yesus itu menjadi Allah. Yesus menjadi Allah, itu pada waktu itu disebut Gnostik. Hakikat dari daging itu dosa. Hakikat dari ini fana. Daging ini. Jadi Yesus mustahil punya daging. Bayangkan. Yesus mustahil punya daging dulu. Lalu Yohanes dan yang lain-lain yang udah pernah makan sama-sama Tuhan Yesus bilang, nah yang makan sama kami itu siapa? Yang kami sudah pegang, sudah raba. Oh, itu cuman bayangan. Walah. Nah, ini jadi pusing. Yesus lain. Nah, zaman itu belum terlalu banyak Yesus lain. Zaman sekarang Yesus lain tambah banyak nggak? Banyak. Banyak sekali sekarang ini. Wah, mulai tahun 400-an ke atas muncul lukisan Yesus, ya, yang ganteng manis, ya, agak gondrong. Itu hanya duga-duga aja, duga-duga. Karena ada kesalahpahaman. Jesus the Nazarene itu bisa berarti Yesus orang Nazaret atau Yesus seorang Nasir. Jadi mereka menafsirkan seorang Nasir itu kayak Simpson, ada nggak? Ya. Simpson itu tidak cukur, begitu. Dia masih gondrong, ya, rambutnya masih panjang. Kemudian dia ini Allah, manusia yang sempurna, masih ganteng, hidungnya sempurna, gitu. Matanya semua sempurna. Walah, ya. Ini Yesus lain. Ini Yesus lain. Ya. Lebih hebat lagi, setelah ada perfilman. Setelah ada perfilman, yang dulu kan cuma lukisan-lukisan aja. Setelah ada dunia perfilman muncul, banyak artis dipilih kira-kira mukanya, ya toh, macam begini. Yang ini pelukis-pelukis hebat-hebat dulu, yuk, melukis secakep mungkin. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu Yesus yang lain. Itu Yesus yang lain. Ditambah lagi, dibikin patungnya. Pematung-pematung, ya, udah gampang kita bikin. Dulu cuman ada di Brasil, Rio de Janeiro di sana, ya. Sekarang katanya, nah, biar dia memberkati kota kita, maka ditaruhlah di atas gunung di mana gitu, semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus bilang apa di sini katanya? Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar saja. Ya, sebenarnya ketika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yesus yang lain. Waktu itu belum ada lukisan. Hanya ada gambaran melalui konsep. Konsep. Itu. Konsep bahwa ini Gnostik bilang,
Dia nggak ada badan kok. Jadi yang Petrus yang kau ngomong sama dia, segala macam itu bayangan saja. Oh ya? Ya. Kok begitu? Nah itu konsep. Konsep. Maju setahap lagi penyesatan, pakai lukisan. Lebih dahsyat lagi, bikin patungnya. Wow, sekarang ya, banyak bintang film yang memerankan Yesus. Waktu dia jalan-jalan ke negara lain, banyak yang datang salam sama dia. Oh Jesus, sama dia bilang, I'm not Jesus. Wah, kacau sekali ini orang-orang ini. Ya, ini kacau sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya kepada Yesus yang Alkitab? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Yesus yang Alkitab yang seperti apa? Waktu zaman Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, digambarkan melalui kata-kata lisan. Kalau itu kemudian cerita ulang memang bisa tambah kurang sih. Ya loh. Tetapi kemudian sekarang dituliskan. Ya. Dipatenkan, dituliskan. Nah, kita hari ini jelas. Maksud Rasul Paulus adalah Yesus yang kita imani itu tidak boleh meleset dari yang seperti digambarkan dalam Alkitab ini. Tidak boleh meleset dari itu. Dan tidak perlu ada gambarnya, ada lukisannya, ada fotonya. Supaya apa? Pikiran kita jangan dikacaukan. Waktu kita berdoa, kamu bicara dengan orang yang gondrong. Pantasan doa kamu nggak dijawab. Gitu. Loh, kami bicara sama yang gondrong itu kok. Oh, dia nggak bisa kok. Gitu. Ini kan pikirannya kau omong sama siapa? Gitu. Kita berdoa kepada Yesus yang di Alkitab, bukan yang di kalender. Gitu. Jadi ini harus sangat jelas. Dan sulit sekali untuk dibuang kalau dari kecil sudah dikasih tahu, ini Yesus, lihat Yesus, dari kecil. Terus menerus, sampai kita dewasa, udah tua, setiap kali pejam mata mau lihat Yesus, yang mana dia? Yang gondrong itu yang muncul, saudara. Wah, ini kan repot sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, bukan yang itu. Saya bilang, film Yesus yang saya nonton banyak. Yang bagus itu yang Ben-Hur. Pernah nonton yang Ben-Hur? Nah, itu tidak ada Yesusnya cuma lihat ini belakangnya aja gitu, dikit gitu ya, dikit aja. Jadi tidak ada. Teman kita tetangga nggak mau, ya tuh nabinya dilihat. Ya. Ini orang Kristen yang sebenarnya, kenapa? Karena kekristenan mengambil faham, bebas berpikir, bebas mengekspresi segala macam. Ya, di dalam kebebasan ada penyesatan. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Penyesatan itu apa katanya? Tidak mungkin tidak ada. Dan celakalah orang yang mengadakannya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mana yang kita iman? Ini sangat penting. Saya katakan jangan sembarangan. Zaman dulu tidak banyak persoalan, tapi zaman sekarang sebenarnya makin hari makin bertambah. Makin hari makin bertambah. Penyesatan berlipat-lipat. Dan yang kedua apa? Injil yang lain. Injil itu berita baik, kabar baik yang menyelamatkan. Kabar baik apa? Wah, tadi di sekolah minggu Pak Darto bikin pasti. Ibrani pasal 10 ayat 4 katanya. Benar nggak Pak? Oleh satu pengorbanan, kita semua sudah menjadi orang kudus. Satu pengorbanan, Yesus Kristus. Kita semua sudah yang percaya menjadi orang kudus. Benar, saya bilang. Itu benar sekali. Oleh satu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menanggung dosa berapa banyak orang?
seisi dunia. Bahkan dosa orang yang di luar sana sudah ditanggung. Yang di luar sana sudah ditanggung. Bukan kita saja. Weh, kok Pak Sohan itu lebih-lebihkan sih? Oh, coba kita baca. Jangan saya lebih-lebihkan. Enggak lebih-lebihkan. Coba 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ya. Ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia. Artinya, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, sudah ditaruh ke atas Tuhan Yesus dan dijatuhi hukuman. Dijatuhin hukuman. Ini namanya kabar baik, betul nggak? Kabar baik loh. Kalau semua orang di sini akan dikasih 1 orang 10 juta, kabar baik nggak? Kabar baik. Termasuk yang di luar sana katanya, kabar baik. Nah, kabar baik Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik, dosa seisi dunia dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Loh, enak dong. Sebenarnya kita hanya disuruh datang mengaku diri orang berdosa. Kemudian mengaminkan Yesus menanggung dosa saya. Ya, mengaku diri berdosa dan menyesal. Dan mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Tuker posisi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Saya sekarang hidup bagi Engkau. Pak Darto tadi dijelaskan gitu, katanya lega Pak ya. Lega. Saya banyak dosa, dia bilang. Oh, saya bilang semua orang, saya juga. Siapa yang nggak ada dosa, betul nggak? Siapa yang tidak ada dosa? Tidak ada. Dan mungkin di hadapan manusia kita bukan perampok bank, pembunuh, pemerkosa, segala macam, bukan. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada dosa besar kecil. Dosa. You rampok bank 50 miliar dengan you curi 50 rupiah itu sama. Sama. Itu sudah mencuri. Jadi tidak ada dosa besar kecil sebenarnya. Maka itulah kita, saya orang berdosa dan Yesus Kristus sudah menanggung dosa saya. Karena biar dosa sekecil apapun juga kita pasti dihukum. Bukan dihukumnya tuh gini, loh kok Tuhan kejam amat sih, ya loh. Mencuri 50 rupiah aja polisi nggak tangkap kok. Kok Tuhan mau hukumnya enggak? Persoalannya sekarang bukan urusan sama polisi. Persoalannya gini. Karena Tuhan mempunyai syarat untuk masuk surga. Syarat untuk masuk surga itu adalah apa? Suci mutlak. Sempurna. Baru bisa masuk surga. Gitu loh. Suci mutlak. Sempurna baru bisa masuk surga. Walah, bagaimana bisa sempurna? Bagaimana bisa sempurna? Tadi pagi saya baru nonton video orang Yahudi itu yang ada di pers di situ, ya, itu namanya James Tour namanya, orang Yahudi. Dia bilang orang Yahudi itu nggak ngerti dosa, karena orang Yahudi pikir, kami kan suku yang hebat bangsa, mana sih kami nggak berdosa. Dia bilang, saya nggak pernah rampok, nggak pernah curi, nggak pernah perkosa orang, bunuh orang, nggak pernah, dia bilang. Tapi pada waktu dikasihkan ayat Roma 3:23 bahwa semua sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dihadapkan kepadanya. Itu seperti sebuah pukulan ke dada saya. Dan akhirnya dia mengaku, betul, saya berdosa.
Walaupun bukan dosa yang besar-besar itu, tapi berdosa. Nah, karena berdosa itulah maka tidak bisa masuk surga. Nah, surga tempat orang yang sempurna. Berarti dosanya harus selesai dihukumkan. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara, yaitu dosa itu dihukumkan baru selesai. Nah, itulah sebabnya tidak ada jalan lain bagi manusia yang mau pergi ke surga. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Dosa harus dihukumkan. Dan Yesus datang. Yesus datang. Dia menerima hukuman itu menggantikan kita. Menerima hukuman itu menggantikan kita. Sebelumnya dia tanya, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu. Sama artinya, Bapa, kalau ada jalan lain, pakai jalan itu. Tapi untung Tuhan Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Naik ke atas salib. Dan Injil keselamatan selesai. Kata Tuhan Yesus, dia terima apa katanya? Sudah selesai. It is finished. Ya. Tete lestai, bahasa Yunani-nya. Sudah selesai. Jalan ke surga selesai. Yesus menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mau dihitung dosanya selesai dihukumkan, maka hanya perlu datang mengaku saya orang berdosa. Saya menyesali dosa saya. Dan saya mau mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Saya tidak mungkin masuk surga dengan kemampuan saya. Tidak mungkin. Ya. Yesus terima kasih. Ini Injil. Ini Injil. Ini Injil. Sederhana itu. Lalu Injil yang lain yang gimana? Coba kita buka Galatia. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 di ayat 6. Galatia pasal 1 ayat 6. Ya. Galatia pasal 1 ayat 6. Rasul Paulus menulis, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Walah, ini memutarbalikkan Injil. Waduh. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tahu sepanjang masa 2000-an tahun berapa banyak Injil yang palsu disebarkan. Dahsyat sekali, saudara. Dahsyat sekali. Wih, tak terhitung. Ya, tak terhitung jumlahnya. Yang terkenal. Ada yang muncul mengajarkan ya, predestinasi, katanya. Tuhan memilih kamu masuk surga. Unconditional. Tanpa kondisi. Anda bisa bayangkan. Jadi kau asal kena tunjuk punya masuk surga. Yang lolos nggak ketunjuk punya, Tuhan tidak kirim dia ke neraka, katanya. Jangan bilang Tuhan jahat. Loh kenapa? Lalu mereka kemana? Ya mereka pergi ke neraka sendiri. Wih, bisa begitu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Injil. Injil tambah-tambahan banyak sekali, saudara. Galatia tadi Paulus bilang, itu hanya ada orang datang mengacaukan kamu. Coba baca di Galatia pasal 5. Di pasal 5-nya dia bilang apa? Pasal 5-nya. Rupanya gini. Ada orang dari Yerusalem, orang Yahudi, pergi ke Galatia bilang, wah kalau bertobat percaya Tuhan Yesus saja, belum bisa masuk surga. Belum bisa. Ya. Belum bisa. Tahu nggak mesti diapain katanya baru bisa masuk surga? You mesti disunat. Orang nggak sunat nggak bisa masuk surga. Walah. Gimana? Ya loh. Oke, coba. Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4. Katanya apa? Ayat 3.
Galatia 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, jelas sekali. Cuman teman-teman kita di Advent nggak baca ini. Ya, dia lompatin gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya enggak. Katanya apa? Jelas-jelas di situ. Tidak boleh ditambah apapun juga lagi. Karena itu akhirnya bukan kabar baik lagi gitu. Bukan kabar baik lagi. Itu sudah kabar yang setengah baik. Tidak baik lagi. Jadi tambahan. Wow, tambahan. Nah, sekarang ditambah lebih aneh-aneh lagi. Lebih aneh-aneh lagi. Di grup WA medsos sekarang ditemukan. Kalau tidak dibaptis, Pak Suento tidak bisa masuk surga. Waduh, tidak dibaptis, tidak bisa masuk surga. Jadi surga di tangan seorang pendeta. Gua nggak mau baptis kamu, mau apa kau? Kau bisa masuk neraka atau enggak? Karena kau tidak dibaptis. Oh, itu celaka sekali, saudara. Betul nggak? No. Ya. Itu bukan Injil itu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang macam begitu. Masuk surga hanya perlu bertobat saja. Bertobat itu artinya mengaku berdosa salah dan menyesal. Kemudian mengaminkan. Mengaminkan apa? Mengaminkan bahwa Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Seringkas itu. Tetapi ada sebagian orang, nah ini Injil, ini lebih susah untuk mendeteksi. Ini tadi Injil yang ditambahin. Yang dikurangi itu apa? Dia pilih ayat-ayat yang semuanya. Ya loh, bahwa engkau di dalam Yesus, ya, you will be very prosperous. Akan apa? Berlimpah-limpah. Jadi banyak orang datang dari gereja. Ini menyebut, oke, Kristen, saya juga mau jadi Kristen. Katanya jadi Kristen bakalan kaya, toko kita akan rame, gitu. Tuhan Yesus akan hardik belalang, hardik itu para preman-preman itu belalang-belalang gitu, gitu. Dihardik semuanya. Nah, akan ini yang macam begini, tahu, yang macam begini. Dia datang tidak ada yang part one-nya. Part one-nya tadi bertobat dan menyesal itu, mengaku salah dan menyesal. Percaya Yesus, tapi tidak pernah menyesali dosanya. Tidak pernah menyesali dosanya, tidak pernah mengaku salah, menyesali. Akhirnya hidup tetap hidup di dalam dosa. Bukan jatuh dalam dosa, tapi apa? Hidup di dalam dosa. Nah, gara-gara ada yang demikian ini menyebabkan pihak yang sebelahnya melihat begini. Loh. Berarti dia bilang, ya toh, yang macam begini apa masuk surga? Pak Suhento, cobalah ya toh. Yang macam begini apa dia masuk surga? Nah, kita bilang sebenarnya Injil yang benar bilang kalau orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus ya masuk surga. Tapi yang macam begini, dia mau tuding-tuding orangnya. Yang macam begini masuk surga enggak? Ya, saudara yang saya kasih, dia mau masuk nggak ini? Ya kalau masuk dia akan amin. Kalau tidak masuk, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya kita bilang mengenai seseorang itu bertobat atau tidak, itu adalah urusan dia sendiri. Bertobat atau tidak. Ya sungguh-sungguh seberapa dia bertobat. Karena gini, rasa bersalah dan bertobat dari tiap-tiap orang itu, ini sesuatu yang knowledge, feeling, and will godok di dalam, gitu loh. Ya, godok di dalam. Agustinus, walaupun teologinya tidak begitu beres, ya, tapi dia adalah seorang pangeran yang bertobat sampai dia tinggalkan semua kekayaan istana segala macam dan masuk ke dalam biara. Ya, dahsyat sekali, tahu nggak? Ya. Nah, karena apa? Dia merasa, dia malah merasa semua kekayaan itu, ya, itu dosa, tidak beres itu. Jadi dia betul-betul tinggalkan semua itu dan
pergi ke biara. Dan banyak orang tercatat dalam sejarah yang macam begitu, saudara. Makanya tingkat orang menyesali hidupnya yang lalu segala macam itu beda-beda. Beda-beda. Nah, tetapi saudara yang saya kasih, ketika seseorang bertobat sungguh-sungguh, ya, maka dia ada penyesalan. Dia tidak mungkin hidup dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi, ya, ketika orang melihat yang menyebut-nyebut Yesus dan tidak bertobat, dari sini membangun lagi sesuatu yang salah. Ya. Masuk surga tidak cukup hanya percaya Yesus. Dia harus bisa, apa katanya? Ya, dia harus berusaha hidup sempurna. Kalau tidak berhasil, dia tidak bisa masuk surga. Walah, ini bukan kabar baik lagi, betul nggak? Ini jadi kabar apa? Karena harus hidup sempurna lagi baru bisa masuk surga. Ada bagaimana bisa hidup sempurna? Kalau bisa hidup sempurna, ya tidak perlu percaya Yesus lagi. Sempurna masuk surga. Ini makanya itu jadi kacau lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Injil yang kacau balau, ya. Injil yang lain banyak di mana-mana. Nah, kalau zaman sekarang ini, sebagai orang Kristen, Anda tidak memahami Injil yang sebenar-benarnya, oh, itu sangat gampang untuk dibelokkan. Sangat gampang dibelokkan. Karena sekarang Injilnya yang sesat, yang berbeda. Tidak seperti zaman Paulus hanya beberapa. Tidak seperti zaman itu. Sekarang sangat banyak. Beda tipis-tipis. Coba, percaya Yesus, bertobat percaya Yesus saja tidak cukup. Ini mesti dibaptis baru bisa masuk surga. Nah, lantaran konsep satu ini, maka bayi cepat dibaptis supaya dia masuk surga. Saya pernah ketemu orang, kasih tahu saya istri temannya meninggal. Saya bilang, kenapa bisa meninggal? Karena apa? Melahirkan bisa meninggal. Sudah zaman secanggih ini. Iya, meninggal istrinya. Loh, waktu istrinya mau melahirkan, dokter bilang, katanya, ini salah satu yang hidup, bayi atau mamanya. Tahu nggak suaminya pilih siapa yang hidup? Bayinya. Jadi istrinya dia biarin apa? Meninggal. Terus saya tanya, loh, kok tega amat dia istrinya meninggal? Dia selamatkan bayinya. Oh, dia bilang itu karena dia ada gereja tertentu yang percaya, ya, kalau sudah dibaptis pasti masuk surga. Jadi istrinya sudah dibaptis masuk surga, bayinya belum, katanya. Ya. Saya bilang, ampun deh, ya dong. Ampun deh, ya dong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ketika dokter bilang ya salah satu ini akan tidak bisa ditolong. Ibunya apa bayinya? Ya, suaminya selamatkan bayinya, istrinya boleh meninggal. Waduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat. Ini dari konsep begitu. Teologi yang salah sangat mengacaukan. Mengacaukan banyak hal, saudara. Mengacaukan banyak hal. Paulus bilang kepada orang Galatia, kalian ini bagaimana ini? Karena ada yang datang yang bikin kacau kalian. Ada yang datang dari Yerusalem, bikin kacau. Yerusalem akhirnya muncul Ebionit. Banyak orang tidak tahu istilah Ebionit. Tadi Gnostik. Kemudian apa? Ebionit. Ebionit itu penggabungan kekristenan dengan Yudaisme. Ya, jadi percaya Yesus, ya toh, melaksanakan hukum Taurat tetap. Ya. Kenapa? Sebenarnya karena tekanan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ya, itu kekristenan muncul awal, wah itu menghadapi penganiayaan dahsyat, sangat dahsyat, ya toh. Stefanus dimatiin semuanya. Yakobus penggal kepalanya. Petrus untung ditolong malaikat sempat keluar. Akhirnya kekristenan disikat semuanya, kocar kacir semuanya apa. Terus kemudian apa? Menjadi tenang. Menjadi tenang tahu nggak kenapa? Akhirnya kompromi. Oke. Kita nggak usah khotbah bahwa Yudaisme salah.
Oke. Ya udah, ya kita tetap jalankan aja. Itu ya mau disunat ya sekali 2 kali juga nggak apa-apa. Ya udah disunat aja gitu itu. Pokoknya ini kita laksanakannya ikut aja. Jadi itu sudah ini. Begitu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya terjadi kompromi. Jemaat Korintus terjadi jemaat Yerusalem terjadi apa? Kompromi. Karena terjadi kompromi, penganiayaan jadi apa? Stop. Sudah pasti. Ya kenapa dianiayain lagi? Kok mereka kan udah sama-sama kita. Ya enggak? Udah sama-sama kita, kenapa dianiaya? Jadi stop. Jadi teduh, tenang, penuh damai. Shalom. Maka itu Tuhan tidak pakai jemaat Yerusalem untuk memberitakan Injil, membangun jemaat ke seluruh Asia. Pakai jemaat mana? Antioquia. Mana jemaat Yerusalem sudah kacau. Akhirnya jemaat yang didirikan oleh Paulus itu, sampai jemaat Galatia didirikan oleh Paulus, datang dari Yerusalem. Ini kelompok Ebionit datang dari Yerusalem. Kasih tahu kalau tidak disunat, you belum oke. Belum oke. Akhirnya mungkin ada sebagian ketakutan dan disunat. Paulus bilang apa? Ayat 4 pasal 5. Kamu katanya apa? Lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas sekali. Luar biasa saudara. Itu keadaan. Injil yang berbeda. Oh, hati-hati saudara yang saya kasih. Lepas dari Kristus loh. Ya. Lepas dari Kristus. Di luar kasih karunia kamu. Karena kau ngikut Injil yang lain itu. Yesus yang lain. Injil yang lain. Terus yang ketiga apa? Roh yang lain. Wow. Roh yang lain. Ya tahu. Ada istilah, waduh, mereka di sana lagi sedang ngeroh. Sebenarnya ngeroh bagaimana? Ya, kalau ngerok, ya kan, ngerok itu nyanyi apa? Rock, ini ngeroh katanya. Wah, ngeroh bagaimana sih bilang ini ngeroh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini gini, Yesus yang lain lebih gampang diidentifikasi, ya nggak? Injil yang lain juga masih bisa diidentifikasi. Ini roh yang lain kita nggak punya alat ini yang pakai ini lihat rohnya mana ini ya. Kita nggak punya alat itu ya. Ya nggak? Kita nggak punya alatnya. Kita hanya bisa lihat apa? Mereka sebut apa? Manifestasi roh. Manifestasi roh. Manifestasi rohnya seperti apa? Waduh. Ya. Manifestasi roh. Kamu bisa bayangkan ya dong. Ada yang gelepar di lantai gitu, ada macam-macam guling-guling. Wow, kita lihat. Kagetnya bukan main. Roh apa sebenarnya yang di dalamnya itu roh apa? Roh apa? Coba kamu bayangkan. Coba kita lihat. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ya. Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus bilang 1 Korintus 14 ayat 32-33. 1 Korintus 14 ayat 32-33. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki apa? Kekacauan, tetapi apa? Damai sejahtera. Ayat terakhir, ayat 40 katanya apa? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Sopan dan teratur. Roh Kudus itu roh kebenaran. Itu roh yang paling sopan. Gitu loh. Bukan udah pakai rok pendek, gitu. Dia gelepar-gelepar pula di lantai. Kamu bisa bayangkan, ya toh. Waduh, saya bilang, ini sih kacau balau. Ini jelas-jelas rohnya ini roh beda, roh yang lain gitu. Ya nah, kamu bisa bayangkan ini. Waduh, ini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya.
Paulus bilang, Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain sudah bekerja di tengah-tengah kamu. Ya, roh yang lain. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lihat, yang di gereja malah yang tidak teratur. Yang di Singkawang teratur. Ya enggak? Kalau percaya nanti cap gome kau pergi ke sana. Ya. Mereka bisa pawai teratur kok. Pawai teratur. Ya. Yang agak menggelitik sebenarnya tuh apa show off atau bagaimana gitu ya. Kalau mau lewat gereja turun dia. Hormat rupanya dia. Ya, bertahun-tahun. Kalau lewat gereja turun ya. Turun. Setelah lewat gereja naik lagi dia. Ke atas ini apa? Pisau yang tajam begitu. Ya. Duduk itu. Itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu roh apa? Roh apa? Coba. Ya. Nah sekarang yang masuk ke dalam gereja roh apa? Wah, dahsyat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab jelas-jelas kasih tahu kita. Bahwa katanya ini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Ya, sopan teratur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Coba kamu bayangkan. Ya, kita bikin kebaktian sini. Ya. Tiba-tiba lampunya kita gelapin di situ. Ya. Tujuannya apa? Kenapa di bioskop dibuat gelap? Itu kan supaya filmnya lebih jelas, betul nggak? Nah kalau di gereja dibikin gelap gimana? Tujuannya untuk apa? Lalu kita pasangin lampu hijau, merah, kuning di sana yang putar-putar begini. Tujuannya supaya apa? Supaya yang hadir di sini setengah pusing gitu. Tujuannya apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Memang kita tidak bisa lihat rohnya. Apa sih roh apa di dalamnya? Dari apa? Manifestasinya keluar. Wah ini satu guru, satu ilmu. Betul nggak? Ya kan? Shaolin Pai kungfunya begitu. Butong Fai kungfunya begitu. Sudah jelas gitu. Kau lihat aja yang ilmunya sama. Ya, sama ilmunya. Satu guru, satu ilmu. Jelas sekali sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wah. Hal yang paling kita ucapkan syukur kepada Tuhan adalah kasih karunia-Nya kita bisa kenal kebenaran. Saya tak habis-habisnya mengucap syukur. Tak habis-habisnya. Dulu saya pernah ada di dalam sana. Ya. Wah jogetnya luar biasa saudara. Ya. Kalau mau diajak joget saya juga pintar kok. Ya apa susahnya cuma nek-nek gitu aja gitu. Apa susahnya gitu ya enggak? Nah ada susahnya sedikit pun gitu. Ya tuh. Ya enggak? Apa susahnya ya enggak? Wah apa susahnya? Enggak ada susahnya gitu. Saya bilang dulu saya ada di sini. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya. Karena ingin cari yang benar. Yang benar. Tuhan, tolonglah. Ya. Teman-teman saya semuanya sudah ngomong roh mereka. Cuman saya yang enggak. Mereka tekan-tekan kepala saya sampai banyak sekali tangan. Gitu. Suhento. Ya, lembutkan lidahmu. Sudah lembut. Bagaimana? Sudah lembut. Saya bilang sudah lembut. Ya loh. Yang saya tidak bisa itu apa? Kosongkan pikirannya untuk kosongkan pikiran. Tak bisa kosong. Bagaimana saya bisa kosong pikirannya? Ya, tak bisa kosong. Ya, itu yang nggak masuk. Saudara yang saya kasih Tuhan. Oh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ya. Saya pernah di dalam sana. Makanya saya tahu. Oh saya ngeri sekali. Sekarang saya lihat ke belakang. Wow. Ya, untung oleh kasih karunia Tuhan.
saya bisa keluar. Ya, saya bisa keluar. Saya tidak tahu bagaimana Anda. Ya. Anda puji syukur pada Tuhan ada di sini hari ini. Ya. Ini dahsyat ini. Yesus lain, Injil lain, dan roh yang lain. Nah, main-main itu ya. Sekali kamu sudah di dalam itu susah itu ya. Susah itu bisa keluar. Dan sekarang iblis membelokkan ini sedemikian rupa. Ya. Dia ada tingkat. Begini, tadi saya baru di sekolah minggu saya bilang, yang mimpin perusahaannya sering rapat. Ya. Kita gereja juga ada rapat segala macam. Kira-kira iblis rapat nggak? Ini juga rapat ya, betul nggak? Penyesatan itu ada yang tingkatnya paling dahsyat sampai yang paling tawar, yang paling ini. Ya, yang paling dahsyat sekali itu untuk menyesatkan mereka yang benar-benar sangat ingin sesat punya. Udah ke situ aja. Tapi ini diperlukan yang 70% sesat, 60% sesat, 50% sesat, 40% sesat, 30% sesat, dan yang hampir-hampir tidak sesat. Wah, ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya kasih tahu. Di dalam hati orang percaya Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh, kita harus bilang, Tuhan, pimpin saya. Supaya saya ada di dalam kebenaran. Saya mengerti kebenaran. Saya mau mencari yang benar. Ya. Yang benar. Nggak main-main. Saya mencari yang benar. Ya. Bukan yang agak-agak benar. Gitu. Yang hampir-hampir benar. Saya mau mencari yang benar. Nah, hati yang demikian, Tuhan akan tuntun Anda datang kemari ke tempat. Tuhan akan pimpin Anda temukan kebenaran. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Oh, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh ya, kita dikelilingi, diwabahi, dibanjiri oleh segala model macam kesesatan, memenuhi bumi ini. Wow. Di tengah-tengah lumpur, di tengah-tengah tanah yang becek, di situ ada intan permata. Itu hanya akan diperoleh mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda ada di tempat ini. Ini bukan sembarangan tempat, saya kasih tahu. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh serius, dengan hati yang tulus, mencari yang benar, iblis dengan segala macam kekuatan, segala kemampuan, segala usaha, dia berusaha mau menarik engkau dengan segala macam cara. Apapun juga bisa dia lakukan. Tetapi saya katakan satu hal. Bahwa Anda hanya perlu berkata, Tuhan, saya cinta kebenaran. Saya mau kebenaran. Karena kebenaran adalah Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan, saya lebih cinta kebenaran daripada nyawa saya. Saya lebih cinta kebenaran. Saya lebih cinta kebenaran daripada nyawa saya. Dengan demikian, kita akan makin maju, makin mengenal yang benar. Makin dewasa, barulah kita bisa memancarkan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Bapa Surgawi, hamba sudah menyampaikan apa yang patut disampaikan. Tuhan,
kiranya kami semua yang hadir di sini, kami akan menjadi pemancar berkat-Mu ya Tuhan. Bukan berkat materi, bukan berkat jasmani, tetapi sebenarnya yang lebih berharga, bernilai, bahkan nilai tak terhingga, adalah berkat rohani, kepastian masuk surga, menjadi milik-Mu, abadi selamanya. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.